Teman-teman, pernahkah kalian mendengar bahwa satu kota di Indonesia bisa berteman dan bekerja sama dengan kota di negara lain? Contohnya, Bandung dengan Kawasaki di Jepang, Semarang dengan Sofia di Bulgaria, dan Bandung dengan Roma di Italia. Fenomena ini dinamakan paradiplomasi, diplomasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah kota bukan pemerintah pusat. Tapi sebenarnya siapa sih yang menjembatani kerjasama ini? Salah satu jawabannya adalah APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Jadi, APEKSI berdiri sebagai respon karena adanya kebijakan otonomi daerah yang lahir dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, para wali kota di seluruh Indonesia berkumpul dan secara sadar membentuk sebuah asosiasi sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran antar kota. Nah, menariknya, keanggotaan APEKSI tidak hanya terbatas hanya pada wali kota saja. Mulai dari staf pemerintahan tingkat terbawah hingga wali kota, seluruh jajaran staf pemerintahan kota adalah anggota dari APEKSI. Saat ini, APEKSI memiliki 98 kota anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Penting untuk dipahami, kota dan kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda. Kota umumnya memiliki wilayah lebih kecil dengan dominasi sektor jasa seperti perhotelan, restoran, dan kantor konsultan. Sementara kabupaten memiliki wilayah yang jauh lebih luas, bisa 3 hingga 4 kali lipat dari kota, dengan karakter ekonomi berbasis perkebunan, pertambangan, dan sektor sumber daya alam lainnya. Untuk memudahkan koordinasi, ke-98 kota anggota APEKSI ini dibagi menjadi 6 komisariat wilayah, atau yang biasa disebut sebagai Komil. Secara garis besar, APEKSI menjalankan 3 fungsi utama untuk membantu pemerintah kota menjalankan perannya secara optimal. Yang pertama, memfasilitasi kerjasama. Ini meliputi kerjasama antar pemerintah daerah di dalam negeri maupun kerjasama internasional, baik dengan pemerintah daerah negara lain, lembaga internasional, maupun pihak swasta. Yang kedua, advokasi kebijakan. Jika ada kebijakan pusat yang dirasa kurang relevan atau kurang optimal di daerah, APEKSI menjadi corong suara daerah ke pemerintah pusat, bahkan hingga ke tingkat menteri ataupun presiden. Contohnya pada isu pajak daerah yang sering dianggap belum optimal. Yang ketiga, peningkatan kapasitas. APEKSI membantu pemerintah daerah membangun kemampuan menjalin kerjasama, termasuk dalam konteks paradiplomasi dengan kota-kota di luar negeri maupun pihak lain. Salah satu contoh nyata peran promosi APEKSI adalah kolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta untuk mempromosikan kota Ternate dan Tidore. Selama 1 bulan, hotel tersebut menampilkan stand produk daerah, kerajinan tenun, makanan khas, hingga video promosi yang diputar di seluruh kamar hotel. Acara ini juga menghadiri forum bisnis yang mempertemukan wali kota Ternate dan Tidore dengan pelaku bisnis internasional termasuk perwakilan dari kedutaan Bulgaria, Jepang, dan Italia. Namun dari pengalaman ini muncul satu catatan penting. Masih banyak materi promosi kota yang masih disusun dalam bahasa Indonesia, padahal bahasa internasional yang digunakan tetap bahasa Inggris. Hal ini membuat sejumlah investor asing kesulitan memahami potensi yang ditawarkan. Sebuah pelajaran berharga yang akan kita bahas lebih lanjut di segmen tantangan. Meskipun otonomi daerah telah memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah, namun kerjasama luar negeri tetap berada dalam koordinasi pemerintah pusat. Pemerintah kota atau kabupaten tidak bisa langsung menjalin kerjasama dengan pemerintah kota di negara lain tanpa melalui prosedur konsultasi dan supervisi dari Kementerian Dalam Negeri. Hal yang serupa juga berlaku untuk perizinan perjalanan dinas pejabat daerah ke luar negeri. Prosesnya berjenjang dari gubernur ke Kementerian Dalam Negeri, ke Sekretariat Negara, hingga Kementerian Luar Negeri. Seluruh proses ini sudah terdigitalisasi dan memiliki standar waktu kerja yang jelas, mirip seperti pengurusan paspor atau visa. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering memakan waktu lebih dari 1 bulan. Bukan karena aturannya rumit, melainkan karena pejabat yang harus menandatangani izin, misalnya Sekretaris Jenderal Kemendagri, memiliki kesibukan dan mobilitas yang tinggi, sehingga dokumen seringkali tertahan dan menunggu tanda tangan. Selanjutnya, mari kita bahas studi kasus nyata kerjasama internasional yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada Bandung dengan Roma Italia dalam program AURC.
IURC ataupun International Urban and Region Cooperation adalah program inisiatif Uni Eropa yang memasangkan kota-kota Eropa dengan kota-kota di benua lain berdasarkan kesamaan isu. Dalam kasus ini, kota Roma tertarik bekerja sama dengan kota di Indonesia pada isu urban farming ataupun pertanian di kota. Ketertarikan Roma terhadap Bandung berawal dari pertemuan dalam jejaring internasional bernama Milan Urban Food Policy Pact, di mana Bandung dikenal aktif melalui inisiatif komunitas pertanian urban bernama Bandung SAE. Melalui Uni Eropa, APEXI diminta untuk merekomendasikan beberapa kota potensial, tidak hanya Bandung, tetapi juga kota lain dengan praktik urban farming yang baik seperti Surabaya, Kota Batu, dan Tangerang. Namun, keputusan akhir pemilihan mitra tetap berada di tangan kota di Eropa. Dalam hal ini, Roma sebagai kota di Eropa memilih Bandung sebagai mitra kerjasama. Studi kasus yang kedua adalah kerjasama Semarang dengan Sofia di Bulgaria mengenai revitalisasi tram. Berbeda dengan kasus Bandung dengan Roma, kerjasama Semarang dengan Sofia melalui program IURC justru berjalan dengan kunjungan dua arah. Latar belakang kerjasama ini adalah keinginan Semarang untuk menghidupkan kembali sistem tram yang pernah ada sejak era kolonial Belanda. Wali Kota Semarang saat itu secara aktif mempelajari manajemen tram dari Sofia, termasuk melalui pelatihan daring. Namun, ketika terjadi pergantian wali kota, program ini terhenti karena dianggap terlalu mahal untuk direalisasikan. Meskipun proses transfer pengetahuan dari Sofia ke Semarang tetap berjalan dengan baik. Dari kedua kasus ini, kita bisa menarik pelajaran bahwa keberhasilan kerjasama internasional tidak hanya ditentukan oleh proses awal pertemuan dan kesepakatan, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan, kesinambungan birokrasi, dan komitmen jangka panjang yang seringkali terganggu oleh pergantian pejabat dan kendala administratif. Berdasarkan pengalaman APEXI dalam mendampingi berbagai kota di Indonesia, setidaknya ada 4 tantangan utama dalam para diplomasi kota di Indonesia. Tantangan yang pertama yaitu kemampuan bahasa Inggris. Banyak pemerintah kota yang hanya memiliki 1 atau 2 orang staf yang benar-benar mampu berkomunikasi secara diplomatis dalam bahasa Inggris. Jadi ketika dia tahu materi dalam bahasa Indonesia, dia, aduh sayang sekali saya nggak bisa paham. Kalau kamu bisa menyediakan saya profil bahasa Inggris, saya akan sebarkan ini ke anggota-anggota saya. Jadi itu yang tugasnya kita nih. Tantangan yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan regenerasi pengetahuan. Ketika seorang pejabat yang telah memperoleh pelatihan dan pengalaman internasional dipindahkan tugas, pengetahuan tersebut seringkali tidak ditransfer kepada penggantinya. Akibatnya, mitra kerjasama internasional harus menjelaskan ulang dari awal sehingga prosesnya itu tidak efisien dan berpotensi mengganggu kelanjutan program. Tantangan yang ketiga, koordinasi internal antar instansi. Bagian kerjasama internasional di pemerintah daerah umumnya hanya menangani aspek administratif dan legal. Sementara substansi teknis, misalnya pengelolaan sampah, transportasi, dan kualitas udara, berada di bawah dinas teknik masing-masing. Kalau kerjasama kan hanya ngurusin administrasinya, bagaimana kerjasamanya. Mereka harus melihat tadi tuh ngurusin bahwa mereka harus kerjasama koordinasi sama Kementerian Dalam Negeri, sebagainya itu kan bagian kerjasama yang ngurusin. Lebih ke masalah legalnya itu ya. Sedangkan urusan apa sih yang mau dikerjasamain, apakah mau ada pelatihan tentang sampah atau masalah kualitas udara, itu dinas lingkungan hidupnya. Nah, kalau antara mereka sendiri koordinasinya kurang baik, nah itu juga menjadi salah satu penyebab kerjasama itu nggak berlangsung dengan baik gitu loh. Tantangan yang keempat, birokrasi perizinan luar negeri. Seperti telah dibahas, proses perizinan yang berjenjang membuat banyak rencana pertemuan internasional tertunda atau bahkan gagal terlaksana. Hal ini seringkali tidak dipahami oleh mitra kerjasama di luar negeri. Lalu, bagaimana strategi agar kerjasama internasional kota dapat lebih berkelanjutan? Pertama, integrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Kedua, profiling kota dengan matang. 3. Aktif dalam jejaring internasional. Yang keempat, regenerasi dan transfer pengetahuan. Sebagai informasi tambahan, APEXI sendiri merupakan lembaga independen yang sepenuhnya dibiayai dari iuran anggota dan kerjasama dengan lembaga donor tanpa subsidi dari pemerintah pusat.
Salah satu program besar yang pernah dijalankan adalah Localized SDGs bersama UCLG Aspak. Hal ini membantu pemerintah kota mendokumentasikan praktik baik dan melakukan pelatihan diplomasi internasional bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa Apexi memiliki peran sebagai fasilitator, penjembatan, dan sekaligus sebagai pacomblang antara kota-kota di Indonesia dengan dunia internasional. Namun, pada akhirnya, keberhasilan para diplomasi tetap bergantung pada kesiapan masing-masing kota, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, ke perencanaan jangka panjang, dan yang terakhir konsistensi kebijakan antar pemerintahan. Jadi, para diplomasi ini bukan hanya sekedar simbol prestis untuk sebuah kota, melainkan sebuah instrumen nyata untuk menyelesaikan masalah lokal sekaligus untuk mempromosikan budaya daerah di kancah global. Hai, jadi kita habis melakukan wawancara dengan Apexi. MBK. Kita hijau. Deskot kita hijau. Kita baru saja selesai ngobrol. Ini bukan area lu pada. Ini bukan di kampus. Ini lah.